Halo, gue Nina dan Gue Irving. dari Garam Gula Bakes. Mau lihat kegiatan sehari-hari di workshop kita? Yuk, ikut masuk ke dalam. Let's go. Halo, gue Nina dan suami gue. Halo semua, saya Irving, biasa dipanggil Iping. Kita dari Garam Gula Bakes. Background kita sebenarnya bukan di F&B untuk studinya, cuma karena pengalaman kerja banyak di F&B. Kalau saya Ceritanya deh. dulu backgroundnya kuliahnya sebenarnya jauh banget dari culinary atau dari pastry. Backgroundnya justru pas kuliah ngambil psikologi bisnis, tapi karena hobi dan pengen coba iseng-iseng aja sih awalnya. Jadi akhirnya terjun ke custom cakes. Kalau garam gula sendiri sebenarnya as simple as garam sama gula itu yang paling esensial di dalam masakan atau makanan gitu. Jadi kalau misalnya tanpa gula atau tanpa garam pasti rasanya nggak enak kan. Ya, cuman kayak gitu aja sih sebenarnya intinya. Jadi kita pengen brand kita garam gula itu jadi sesuatu yang orang yang bikin sesuatu manis gitu. Jadi bermakna. Kalau dari awal kita buat dulu tuh sebenarnya nggak langsung ke custom cake. Jadi kita awalnya bikin kayak warung makanan gitu di rumah. Terus juga, well itu sejarahnya lah. Kalau untuk sekarang custom cake Iya, kue untuk aja. kue aja, maksudnya Cuman dengan kita bikin yang lebih personalized, jadi bisa untuk celebration gitu. Kalau misalnya ada ulang tahun, pengen yang unik-unik, kita bisa tambahin sesuatu biar jadi lebih memorable gitu, biar ya gitu deh. Kalau buat kue kita sendiri, kita sih pengennya itu jadi bukan cuma dari tampilan aja yang bagus, cuman kita pengen rasanya juga enak gitu. Dan di setiap kue yang kita buat biasanya kita tambahin style kita, jadi pembeda dengan kue dari brand lain gitu. kalau ditanya sejak kapan, bisa dibilang sebelumnya kita tinggal di luar, di New Zealand. Jadi awalnya belum ada rencana apa-apa, pas abis merit, maksudnya pas kita planning merit, setelah merit mau ngapain, nah disitulah baru kita, oke, kita sekarang mau bisnis, kita nggak mau kerja sama orang lagi. Gitu, jadi kita merit 2015-an, 2016 awal lah kita akhirnya mulai. Tapi ya nggak langsung custom cake seperti ini. Banyak. Ya, kita udah coba beberapa produk, tapi memang permintaannya banyaknya justru di custom cakes gitu. Justru dari awal banget kita emang udah Namanya garam gula. Garam gula karena emang ya seperti tadi yang udah dijelasin, itu core-nya kan, esensial dari makanan, dari masakan itu garam gula. Cuman makin setelah kita jalanin emang akhirnya fokusnya justru di custom cakes gitu. Jadi sekarang namanya Garam Gula Bakes. Iya. Kalau dulu garam gula yang pas bikin makanan-makan gitu namanya Garam Gula Eatery. Kalau kita memang fokusnya cuma di cake dan cupcake sih, itu aja sebenarnya. Untuk starting price kue kita itu dari yang kita ada mini cake, itu diameter paling kecil yang kita bikin untuk custom diameter 12, tingginya 10, itu start dari 400.000. Biasanya itu untuk simple decoration, biasanya simple covered, buttercream covered, ditambah sama fresh flowers, seperti itu aja. Kalau misalnya customernya mau nambah lagi, lebih heboh ya pasti ntar ujung-ujungnya kita bilang, oh ini ada ekstranya lagi. Mau bunganya premium akan ada ekstranya lagi. Isiannya juga kadang-kadang dia mau yang isian udah pada umumnya kayak
orang misalnya mau kasih Ovomaltine, Nutella, itu pun ada ekstranya lagi kayak gitu-gitu. Tipsnya apa ya? Yang pasti di awal ya udah sebelum nikah ya kita harus obrolin dulu kan mau ngapain. Terus juga pacarannya juga udah lama jadi udah makin tahu sifat ininya. Oh ini kayaknya bisa ajak partneran seumur hidup lah istilahnya gitu kan. Terus tipsnya lain ya sama kayak berkeluarga aja, cuma ini kita double karena berkeluarga itu kan saling pengertian dan macam-macam. Ini nggak cuma di keluarganya aja, di dalam bisnis dan pekerjaan juga kita bareng, bisa dibilang 24 jam nonstop. Kepisahnya cuma di toilet doang. Toilet doang kalau. Iya, jadi emang ya intinya komitmen dulu aja deh, sepakat untuk kerja bareng karena nggak mudah ya. Kalau misalnya sama orang lain kan mungkin bisa ntar abis kerja pulang rumah. Kalau misalnya sama couple gini kan pasangan otomatis ya dia lagi gitu kan. Jadi emang harus egonya agak toleransi gitulah. Toleransinya double lah. Iya. Benernya sebelumnya kita juga udah pernah buat untuk offline store-nya. Itu kita buka di daerah Kemang. Cuma ya nggak jalan bagus. Ya semua itu harus perhitungannya harus bener sih ya kalau bisnis udah mau buka store itu. Karena kita tuh nggak ada network juga kurang, kayak pengetahuan kurang, modal juga pas-pasan. Jadi pas buka modal udah habis di renovasi dan sewa, habis itu buat marketing yang nggak ada, ternyata itu masalah. Jadi akhirnya ya jadi pembelajaran lah semuanya itu. Online juga cukup mudah karena kita berdua kebetulan bisa dibilang introvert banget gitu loh, nggak suka yang kayak depan kamera kayak gini nih, kaku nih. Bisa dilihat kan dari posisi duduk aja nih udah bingung mau gimana. Well ini tips lagi sih, jadi online apalagi IG itu sangat amat membantu kita tinggal bisa beriklan di IG, kita nggak perlu kayak selebgram gitu kasih hey guys bla 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 bla. Ini yang penting karya kita udah jadi, Instagram feed-nya udah lumayan jadi, nah kita bisa coba tuh iklan kayak gitu-gitu aja sih. Jadi itu sangat membantu supaya orang nggak perlu ngelihat kita berdua, lihat karyanya, ini kayaknya bagus nih, coba hubungin, ternyata cocok harganya, cocok desainnya. Dan kalau dari jangka pendek sih saat ini mungkin kita hanya akan di online aja sih gitu, karena dari segi cost juga murah kan, cuman modal handphone. Karena ya balik lagi dengan pengalamannya sebelumnya, kita pernah buka offline store, itu banyak pertimbangan dan banyak lagi cost yang akan dikeluarin gitu. Jadi ya mungkin untuk saat ini online aja dulu gitu. Kalau offline-nya ya who knows kedepannya gimana, cuman saat ini ya online dulu aja deh mainnya gitu. Ya mimpi ke depannya, kita kan nggak mimpi ya, dream big lah gitu. Pasti sih pengen suatu saat ada offline store. Pengen mungkin kalau bisa dikombinasi sama coffee shop juga bagus kali ya gitu, cuman ya gitu deh. Kita sekarang saat ini dengan apa yang kita punya aja dulu, cake, jadi kita fokusinnya di cake dulu. Karena kita dari awal tuh jalanin bisnis itu kayak biasa orang-orang kan harus punya goal ini itu, kita mungkin terbatas juga pengetahuan, jadi yang penting jalanin aja deh dulu, ntar lihat nanti itu gimana. Another tips, jalanin aja dulu. Apa ya, mimpi-mimpi besar tetap harus ada, cuma yang penting melangkahnya dulu aja gitu loh. Jadi kayak ya kayak kita awalnya warung tapi tahu-tahu jadi custom cake kan, kita juga nggak tahu kenapa bisa sampai di sini. Akhirnya customernya juga bisa dibilang hampir tiap hari ada, terus juga kita nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi akhirnya ya kita jalanin terus aja. Kalau kedepannya nanti tiba-tiba mau jadi apa juga ya kita nggak ada mimpi itu, tapi pengennya sih jadi besar karena prinsipnya kita ingin
nolong orang sebanyak-banyaknya. Oh, itu lagi yang membuat kita pulang dari New Zealand, karena di sana tuh udah cukup nyaman sih hidup kalau misalnya untuk berkeluarga berdua doang. Cuma kayak ngerasa aduh kayak kurang faedah. Kurang berfaedah dan kurang berarti nih hidup ini. Kayak kalau sekarang kan kayak bisa bantu orang 3-4 orang kayak gitu loh. Iya, buka lapangan pekerjaan buka lapangan gitu pekerjaan walaupun cuma nggak banyak, cuma paling nggak ngajarin mereka sesuatu lah kayak gitu, dari yang hal biasanya ART ini tiba-tiba bisa bake, bisa siapa tahu nanti bisa menghias juga kue, siapa tahu. Karena pengalaman kita kerja di luar itu banyak orang Indonesia tuh sebenarnya potensial banget, cuma nggak ada kesempatan aja kayak gitu loh. Nah, kita pengen balik ke sini ya, pengen ya kalau bisa sih kasih kesempatan ke orang-orang. Iya. Kalau untuk cake dekoratornya itu kebetulan saat ini ada 3 termasuk gue. Terus untuk di bagian kitchen produksi ada 2 orang. Jadi in total sama kita ya ada 6 orang. 6 orang. Gitu. Untuk admin gue yang pegang. Nih Sismin ya. Biasa yang manggil Sis Dir, nah itu gue. Terus juga pengen sih cari admin, cuma kayak masih belum ketemu aja jodohnya. Aja orangnya. Jadi untuk sementara admin saya sendiri yang pegang. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channelnya Turabar. Karetnya 2.